Selamat datang kembali teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang data manipulation. Ini teman-teman langsung klik saja di sini, data manipulation langsung diarahkan ke sini ya. Tapi jangan lupa di make a copy atau buat salinan dulu supaya teman-teman bisa edit. Oke, di sini untuk rumus data manipulation ini ada beberapa yang saya kelompokkan, mungkin ada yang tidak masuk, tapi setidaknya ini yang sering digunakan dalam dunia kerja ya, yang sering digunakan sehari-hari. Ada sum if, ada count if, sum ifs, count ifs, dan lain sebagainya ke bawah. Ini saya kategorikan ada aggregate function, kemudian ada data manipulation, logical function, text function, dan ya itu aja. Di sini kita mau belajar tentang if, and, dan or. Oke, di sini saya punya data penjualan kopi seperti di data consolidation sebelumnya, data yang sama saya pakai di sini. Ya, misalnya kita di sini kita misalnya kasih target ya, target untuk penjualannya. Kemudian di sini saya misalnya kasih masuk status ya, status, status. Oke. Nah, di sini misalnya targetnya 1 juta. Kemudian di sini targetnya misalnya 800.000. Dan ini misalnya 700 ya. Oke, saya formatting dulu sini 1 2 3 ini kasih number, kemudian saya hilangkan desimalnya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mau ngecek. Kita pakai rumus if di sini. Kita pakai rumus if, misalnya begini. Saya mau kalau targetnya melebihi target, misalnya seperti ini, dan ini teman-teman saya buat pakai query juga tadi, ya. Jika melebihi target, jika total penjualannya melebihi target, maka kita kasih masuk di sini bahwa mantap ya, statusnya kita kasih mantap, kasih masuk mantap. Kalau tidak, misalnya kok bisa, ya misalnya seperti itu ya. Berarti kita kasih masuk if di sini, if logical functionnya if ini jika J2 penjualan lebih besar atau sama dengan kita kasih lebih besar dulu, nanti kita pakai dua fungsi if. Jika lebih besar dari ini, jika lebih besar dari target, maka jika lebih besar dari target, maka kita kasih statusnya, wah keren, misalnya seperti ini. Oke, yuk. Selanjutnya, jika penjualannya di bawah itu, selain itu, maka kita kasih masuk, wah kok bisa, bisa sih, misalnya seperti ini ya. Enter, ya. Coba teman-teman lihat, karena penjualannya, karena penjualan di sini kopi, karena penjualan kopi itu di bawah target, maka dia bilang, wah kok bisa sih? Nah, ketika kita tarik rumusnya ke bawah, wah keren. Kenapa keren? Karena di sini penjualannya melebihi target. Oke? Misalnya bagaimana kalau kita kasih tiga, tiga ada if lagi ya, selanjutnya if ya, berarti if bertingkat atau if ya, status satu dan ini status dua, misalnya ya. Kita kasih masuk ke sini, ini saya mau jika penjualannya sama dengan target, kita kasih masuk oke aja ya, kasih masuk oke ya, oke mantap, atau misal seperti itu. Berarti ini tadi kan cuma dua ya, cuma satu ya, satu kondisi ya. Kita bisa kasih dua kondisi dengan if di sini, if ini oke, ini lebih dari target, maka kita kasih masuk di sini, kita kasih masuk, wah keren. Yup. Tapi logical function kedua saya tambahkan di sini if lagi. If ini sama dengan target,
Maka kita misalnya kasih di sini mantap. Nanti oke lah ya. Misalnya oke lah, oke lah, oke lah. Oke, tapi jika di bawah itu, oke, jika di bawah itu kita kasih jika value is false, jika di bawah itu bisa kita kasih fungsi di bawah lebih kecil atau kita kasih masuk. Wah, nggak keren lu, nggak keren lu. Oke, seperti ini. Yap, oke. Karena ini di bawah target, maka dia bilang, wah nggak keren lu. Oke, tapi ketika di atas target, wah keren. Tapi ketika target dan ini sama, revenue sama, misalnya saya tulis di sini 925, cup, oke lah, mantap ya. Berarti ini sudah dua kondisi ya. Nah, ini bisa tulis if dalam if seperti ini dan ini mungkin agak lebih berat karena harus kita lihat kurung-kurungnya ya. Kalau tidak nanti error. Oke. Gimana caranya? Kita pakai namanya rumus baru namanya ifs ya. Ifs ini kita tulis ini saja seperti ini. Satu kali if saja. If ini lebih dari target, maka kita kasih masuk tadi koma wah keren. Dalam tanda petik wah keren. Oke. Tapi kondisi kedua, misalnya ini sama dengan target, penjualan sama dengan target, maka kita koma lagi, kita kasih masuk, oke lah. Oke. Misalnya selanjutnya misalnya kita mau tambah satu kondisi lagi yang lebih kecil, ya sama aja kalau kita langsung false ya. Tapi kita coba J2 lebih kecil dari target, jika ini lebih kecil dari target, kita kasih masuk. Wah, nggak keren lu, nggak keren lu. Oke, seperti ini. Cups. Dan ini kita tambahkan true ya. Dia ada kondisi true-nya, true. Kemudian jika tidak memenuhi kondisi itu, kita kasih masuk di sini misalnya tidak masuk, tidak masuk kriteria bos. Oke, seperti ini ya. Tutup kurung, yep, langsung mantap seperti ini. Langsung kita geser ke bawah. Ya, oke lah, keren. Sama aja ya teman-temannya. Cuma ini yang pertama kita cuma gunakan satu kondisi. Ini kita gunakan dua kondisi, ya. Tapi if dalam if, kalau dibilang if bertingkat, kalau ini kita dalam satu if saja, ya. Oke, mantap. Caps, keren. Sekarang kita jangan lupa if or ini, ya. Ini kalau n teman-teman, misalnya n, saya mau ngecek apakah ini hasilnya 40, ya. Cek kalau n itu fungsi menghasilkan 0 dan 1 ya. Misalnya n ini sama dengan 30. Dia bilang apa di sini? 30, tutup kurung enter, dia bilang salah. Ini bukan 30 karena ini adalah 40. Misalnya saya kasih masuk ini adalah 40. Ya, betul. Ini adalah 40. Ya, untuk mengecek saja apakah nilai dari sini benar ya. Nilai dari sini true atau false ya, benar atau salah ya. Kemudian kalau or, kita bisa lihat di sini, or itu kalau misalnya or mengembalikan true jika salah, jika misalnya kita gabung dengan kondisi-kondisi, beberapa kondisi ya. Ini misalnya kita masuk n, ini lebih dari 1 misalnya. Ini benar. Karena ini hasilnya 40, ini 40, dan ini lebih dari 1. Karena ini isinya 2. Ya. Oke. Tapi ketika kita kasih masuk or di sini, n, or, saya kasih masuk insert left. Ketika kita masukkan or di sini, or, kita copy saja yang ini, hasilnya tetap true ya. Oke. Kalau ini tadi, kalau salah satunya, kalau n
salah satunya salah, itu menghasilkan salah. Tapi kalau or, kalau salah satunya salah, dia tetap benar, ya. Oke, misalnya seperti ini, saya kasih masuk di sini misalnya lebih dari, kalau E itu kita kasih masuk di sini 30. Oke, ini false karena ini tidak sama dengan ini F2 itu sama dengan 40, kita tulis ini sama dengan 30 dan ini benar. Benar lebih dari satu, tapi karena kondisi ini salah, maka ini ikut salah hasilnya. Tapi ketika ini saya kasih masuk 30, saya enter, ini tetap benar. Karena kalau salah satunya benar, maka benar. Kalau salah semua, kalau di sini salah satunya salah, maka salah, ya. Misalnya di sini, kalau saya kasih ini, kalau saya kasih salah dua-duanya, maka tetap hasilnya adalah salah. Misalnya saya ganti jadi lebih kecil, ini tetap salah. Ya, kalau benar-benar baru benar lagi. Ya, kalau salah-salah, maka kalau ini salah-salah itu baru salah. Ya, saya misalnya ini sama dengan satu, ini baru salah. Oke, teman-teman begitu aja. Ya, nanti kita akan pelajari di dashboard kita bagaimana cara gabungkan and ini dengan if. Ya, sekarang kita masuk di text function. Ya, text function ini ada banyak teman-temannya, ada left, right, mid, trim, len, substitute text dan lain sebagainya. Oke, misalnya ini kita mau mengambil huruf depan dari produk ya. Berarti kita kasih masuk left di sini left. Kemudian stringnya apa? Kita kasih masuk. Saya mau ambil satu kata satu huruf saja di depan. Oke, K. Berarti K copy. Misalnya saya mau ambil dua, berarti saya masuk dua di sini ko dan lain sebagainya ya. Kita drag saja ke bawah, mantap. Right, misalnya kita mau ambil di dua atau satu angka di belakang, berarti right. Mengambil karakter tertentu di sini, kita ambil satu, tutup kurung, dan ini kita dapatkan I. Oke, sekarang kita untuk mid ini agak berbeda, karena dia akan ambil di tengah, misalnya mid di sini, dan ini kita kasih masuk stringnya dulu. Kemudian kita start at, misalnya kita mau ambil dua huruf di tengah saja seperti ini. O berarti OP, berarti TH ya. Berarti saya ambil start at, saya mau ambil karakter kedua di setiap ini, dua. Kemudian saya mau ambil berapa? External text-nya saya mau ambil dua ya. Cop OP berarti EH seperti ini. Cop OP lagi EH dan lain sebagainya. Kita bisa ambil sesuai seperti itu ya. Trim ini kita menghilangkan, kalau dalam data cleaning nanti kita sering pakai kalau bekerja dengan data cleaning, membersihkan data. Misalnya di sini spasinya ada banyak sekali spasinya ya, ada banyak spasinya. Oke, saya spasi di depan lagi, saya spasi lagi depan sini. Ya, sekarang saya bisa pakai rumus trim untuk hilangkan spasi ekstranya. Trim di sini, saya kasih masuk sini, cop, copy. Teman-teman misalnya cek di sini, ke bawah, caps. Teman-teman bisa lihat spasi yang tadi berlebih di sini itu sudah berubah di sini, ya. Dan kenapa di len? Trim, ya. Oke, sekarang sudah mantap. Jadi untuk menghilangkan spasi berlebih itu trim. Kemudian ada len. Len ini untuk menghitung karakter. Ya, berapa sih karakter kopi ini? Berapa sih huruf yang ada dalam kopi? Seperti ini. Berarti len 11. Kenapa sih 11? Harusnya kan 4. Oke, karena apa? Karena kita sudah kasih spasi berlebih di sini. Ya, harusnya kalau kita referensinya ke sini, ke kopi ini, harusnya cuma 4 ya. Oke, jadi kalau len ini, ya, kalau len ini dia akan menghitung karakter yang ada dalam sini, termasuk spasi, karakter-karakter tertentu, dan lain sebagainya. Oke, jadi karena ini tadi karena banyak spasinya, maka dia bilang 11 karakter ya. Tapi kalau misalnya kita cek lagi yang lain ke bawah, yang ada spasi-spasinya tadi, coba kita cek lagi. Oh,
Mantap. 6, ada 9. Yang sebenarnya cuma isinya yang di sini tadi 4. Kalau kita land langsung di yang sudah kita bersihkan. Trim. Mantap ya. Kita drag ke bawah. Cop. Mantap. Sekarang substitute. Substitute ini mirip seperti kalau kita mau gantikan sesuatu di sini ya. Kalau di sini pengertiannya, kalau di sini substitute itu mengganti bagian dari teks dengan teks lain. Oke, seperti ini teman-teman. Kita balik ke sini. Oke, text function ini. Nah, misalnya di sini saya mau ganti copy ini jadi cafe ya, cafe. Oke, yang ini aja lah ya. Yang ini kita ambil. Yang cafe. Kalau copy kita kasih misalnya kalau kita ubah menjadi bahasa Inggris semua ya, yang ini. Oke, misalnya berarti kita kasih masuk ke sini, kita mau ganti copy jadi cafe. Seperti substitute. Kemudian function code-nya ini saya ambil dari sini. Kemudian range-nya kita kasih masuk. Kasih masuk, saya mau kasih masuk ke sini copy. Kopi ini kalau temukan kopi gimana? Kalau temukan kopi, ganti kopi jadi cafe. Seperti ini. Oh, wait. Cop. Bukan substitute tapi subtotal ini mah. Substitute. Oke, seperti ini. Ini ketika drag ke bawah, otomatis semua yang nama kopi di sini itu berubah otomatis jadi cafe. Kemudian ini misalnya T, kita misalnya ganti jadi T. Oke, kita drag ke bawah lagi, otomatis Ctrl D ya. Ini T yang tadi jadi T ya, seperti ini. Oke, dan ini juga misalnya kita mau ganti semuanya jadi beberapa bagian, misalnya kita mau ganti sekalian tiga-tiganya, kita bisa juga pakai if di dalam sini ya. Tapi kita tidak akan ke sana. Ini teks, misalnya saya mau ubah ini yang 20K atau total ini. Oke, misalnya totalnya ini kita mau ubah ke dalam format misalnya 40, kita tulis di sini 40K ya. Kalau 75 berarti 75.000 berarti 75K. Gimana sih? Berarti kita bisa pakai rumus teks ini. Teks, kemudian kita kasih masuk ini dibagi 1000 untuk supaya menjadi 40 nanti 40K, kemudian koma dalam tanda ini formatnya teman-teman, coba teman-teman lihat ada format di sini, format, kemudian untuk kasih formattingnya pagar 0K di sini. Setelah itu tutup tanda petik, tutup kurung, enter, dan teman-teman bisa lihat 40.000 ini jadi 40K. Kita drag ke bawah 105K, yuk mantap, seperti ini, keren ya. Yup, kemudian kita belajar yang ini. Ini masih dalam text function, teman-teman. Ya, kita belajar concatenate, concat, dan text join. Ya, di sini concat sama concatenate ini sama aja sih sebenarnya, teman-teman ya. Ini lebih singkat. Yang concat dan text join ini untuk untuk menggabungkan teks ya. Misalnya di sini saya mau gabungkan copy dan ini. Misalnya kita mau gabungkan tanggal transaksi dan concatenate ya. String 1 mau gabungkan tanggal dan produk dan harga seperti koma. Kemudian kita kasih masuk ini dulu. Misalnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini karena format tanggal ya. Kita ambil saja yang lain, yang ini misalnya copy dan koma ini. Harganya seperti ini, kopi 20.000 ya. Nah, supaya ada pemisahnya kita bisa tambahkan di sini koma baru. Oke, dan kita bisa tanda di dalam sini. Cep, kopi sudah ada spasinya, atau bisa kita kasih karakter tertentu di sini. Misalnya titik 2. Oke, seperti ini, atau karakter lainnya. Concat juga sama aja. Concat ini misalnya kita tambahkan yang ini kopi juga, dan kita kasih masuk dalam tanda ini, misalnya tanda garis seperti ini. Tanda garis seperti ini. Koma lagi di sini, komanya ini kita kasih masuk cop D2. Kenapa error? Karena concat only takes 2 argument, but this argument cop.
concat. Saya coba concat lagi. Oh, concat ini, kalau concat teman-teman cuma bisa menggabungkan dua value ya. Beda kalau concatenate tadi, concat, concat, concatenate itu bisa banyak string yang bisa dia gabungkan ya. Di sini kalau concat itu cuma dua string. Oke, berarti saya salah di sini ya concatnya. Berarti di sini saya kasih masuk ini. Hmm, dan ini aja ya. Ini sebagai contoh-contoh aja teman-teman ya. Copy seperti ini. Oke. Sekarang text join. Text join ini lebih keren sebenarnya ya. Text join ini dia bisa gabungkan berapa teks sekaligus juga ya. Ini misalnya saya gabungkan copy. Ini dia yang pertama belum ya. Ini yang pertama itu yang pertama dia kasih masuk teks text join ya. Text join ini yang pertama dia kasih masuk adalah tanda pemisahnya dulu di sini. Tanda pemisah misalnya ini saya mau pisahkan dia menggunakan koma misalnya seperti ini ya. Setelah itu kita kasih masuk koma, kita kasih masuk langsung di sini ya. Tidak perlu direferensikan lagi selnya satu-satu. Cup. Oke. Wait. Tunggu dulu. Tiga koma, wait. Text join true true. Oke, jangan lupa true di sini. Jangan lupa dibaca rumusnya. Saya tidak baca ya. Oke, kasih masuk di sini true dulu. Oke, enter seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya langsung tampil seperti ini. Jadi langsung satu kali di drag kolom-kolomnya, baris-barisnya yang di sini langsung otomatis terbaca. Jika kita mau memisahkan dengan karakter tertentu juga, misalnya saya mau pisahkan pakai ini, otomatis berubah seperti ini. Dan ini bisa kita langsung drag ke bawah. Udah, seperti ini teman-teman, keren. Sekarang kita masuk di count family ya. Di sini kita akan belajar count, countif dan countifs ya. Di sini misalnya kita ingin mengetahui jumlah transaksi yang ada di sini ya. Berapa sih jumlah transaksi di sini? Misalnya berapa hari ini? Ya coba kita lihat, ini ada 30. Oke. Gimana caranya supaya muncul seperti itu? Misalnya kita kasih masuk saya di sini jumlah T-Rex, kasih masuk di sini, saya tulis saja misalnya, oke, atau di sini saja ya, total T-Rex. Total T-Rex berarti, karena tadi saya pakai rumus ya di sebelah ya. Ya di sini aja, misalnya T-Rex, left lagi, kasih masuk total T-Rex. Berapa sih total transaksi ini ke bawah? Ya, kita bisa kasih masuk count di sini. Count kita kasih masuk ya bebas ya, mau ambil di sini, di sini, di sini, dia akan tetap terbaca ya. Misalnya kita kasih masuk sini count ya, ini ada, atau kita ambil yang di mana, di ID, berarti kita kasih masuk A di sini. Count kita kasih masuk A ini. Oke, teman-teman bisa lihat jumlah transaksi kita ternyata 30 ya. Kemudian saya mau lihat transaksi per produknya. Dari 30 ini berapa yang transaksinya kopi, berapa yang teh, dan berapa yang susu. Tidak mungkin kan kita cek satu-satu seperti ini, baca teh 1, kopi 2, 3. Wah, itu lama ya. Kalau datanya masih segini mungkin ya memungkinkan, tapi kalau datanya sudah banyak itu agak ribet ya. Jadi kita pakai rumus count if di sini, count if. COUNTIF ini ketika satu kondisi ya. Satu kondisi COUNTIF, kemudian dia minta range. Range yang mau kita hitung adalah di sini ya. Berarti kita copy saja, blok saja di data yang kolom C karena di sini tempatnya produk ini. Kemudian saya kunci dulu rumusnya FNF 4. Kemudian kita referensikan ke kopinya di sini ya. Oke, di sini. Ntar ketika saya drag ke bawah, oke, kita kasih total sama dengan sum. Oke, total misalnya. Nah, ini tetap hasilnya 30. Kenapa? Ya, karena tadi
30 karena transaksinya 30 ya. Ini kalau kita totalkan jadinya 30. Berarti sudah oke ya. Sekarang kita masuk di count ifs ya. Count ifs itu berarti count ifs bisa lebih dari, bisa pakai satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi, dan bisa lebih banyak lagi ya. Oke, di sini misalnya saya menghitung transaksi bukan cuma kopinya, tapi saya mau lihat detail per tanggalnya. Kebetulan di sini ada 3 tanggal ternyata di data kita. Nah, di sini untuk mengetahui itu saya pakai rumus transpose di sini teman-teman ya. Transpose untuk yang mungkin akan saya jelaskan di sini nanti. Transpose ini kemudian saya manfaatkan unique yang sebelumnya, rumus unique ya. Jadi semua tanggal ini di grup berdasarkan tanggalnya ya. Jadi ada banyak tanggal, ada banyak transaksi di sini, ada 30 transaksi, tapi saya grupkan tanggalnya dengan menggunakan unique. Oke. Nah, di sini saya mau mengetahui transaksi kopi di hari tanggal 1 ini, tanggal 4 berapa, kemudian di tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa. Sini coba lihat. Oke, April. Oke. Oke, di tanggal 1 berapa transaksinya, kemudian di tanggal 3 berapa, tanggal 2, 3 berapa ya. Gimana caranya? Kita pakai count ifs di sini, count ifs. Yes ya, count ifs. Kemudian kita masukkan di sini, yang pertama itu seperti sebelumnya kita masukkan count ifs, kita masukkan ini kriteria range-nya. Kriteria range-nya kita mau lihat pertama kopi ya. Kopi. Oke, kita jangan lupa kunci dulu referensinya, kemudian kita arahkan ke kopi ini. Iya, bukan ke kopi ini ya. Yang ini. Kemudian selanjutnya saya mau lihat per tanggalnya juga ya. Berarti kita arahkan ke kolom tanggal, kemudian FNF4, kemudian kita kasih masuk di sini ini. Cups yang di kolom tanggalnya. Enter seperti ini, ada 6 ya. Tetapi ketika saya tarik ke bawah sini, ini kok 0. Ya, 0 karena referensinya tidak kita kunci tadi. Coba kita klik di sini. Tanggal yang seharusnya ada di N2 itu sudah ke N3. Jadinya 0. Jadi kan tidak terbaca yang ini. Oke, gimana caranya? Tentu yang kita pelajari di pelajaran pertama, kita pakai sel yang absolut dan relatif. Di sini kita kunci sel menjadi absolut di campurannya di sini. Pakai yang campuran di sini. Supaya nanti ketika kita drag ke bawah, ini tidak berubah ya. Oke. Dan ini tanggal ini ada di sini teman-teman, berarti kita kunci Fn F4 sini. Yang kita kunci adalah N-nya tidak kita kunci. Yang kita kunci adalah referensi barisnya saja seperti ini. Oke, Ctrl Z dulu. Fn F4 lagi. Ya, seperti ini ya. Jadi ketika saya tarik ke bawah, oke, mantap. Nah, sekarang ketika saya tarik ke samping, 0 juga. Kenapa? Karena saya tidak kunci yang di sini. Ya. Berarti yang saya kunci di sini apa? Yang saya kunci di sini ketika teman-teman tarik ke sini, yang saya kunci adalah ini. Berarti kopi. Berarti yang ini kita kunci. N3 di sini tadi berapa? M3. Berarti yang kita kunci adalah M-nya. Oke. Berarti kunci M-nya, FNF4 lagi. Yup, FNF4 terus ya sampai dikunci M-nya. Oke. Nah, ketika saya garis ke bawah, oke. Dan ketika saya tarik ke samping juga, oke tuh. Mantap. Nah, sekarang bisa kita kasih total nih. Sama dengan sum. Cup, mantap. Dan ini kita bisa garis lagi ke samping. Nah, sekarang misalnya kita kasih total juga di sini. Grand total. Oke, bisa kita sum di sini. Oke, sudah sum di sini dia. Ceps, tetap hasilnya adalah 30. Oke. Jadi sama seperti sebelah, tapi di sini kita lebih detail dari pertanggalnya per produknya juga. Oke. Untuk count if dan count if sudah. Sekarang kita ke sum family. Sum ini
Kalau sum sebenarnya teman-teman sudah tahu ya. Tinggal kita kasih misalnya sum. Dan ini, oke. Total revenue-nya ada 2.635. Udah, seperti itu aja. Sekarang, bedanya kalau kita pakai sum if, ini pertama kita pakai sum if saja karena cuma satu kondisi sum if. Sum if ini, sum if, oke. Sum if kita mau menghitung sum if yang pertama range, ya. Range itu berarti range dari produk, ya. Produk kita kasih masuk di copy. Oke, FNF4. Kemudian saya close dulu ini. Kemudian produknya, kita klik di produk untuk referensinya. Dan kemudian selanjutnya dia bilang terakhir itu adalah sum range. Sum range itu yang mau kita jumlahkan apa? Kita mau hitung total sales-nya. Total sales itu ada di mana? Total sales itu ada di sini, F. F ini kita FNF4, kemudian tutup kurung, enter. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, benar tidak? Ya, kita coba cek bawah, Ctrl Shift bawah, kita lihat sumnya 2.635, dan ketika kita blok ini 2.700, berarti salah. Kita lihat lagi, yang mana min 2.635, cep 750, oh ya, betul, 2.635, ya cocok, benar ya. Total, karena tadi saya pakai rumus ini dari atas, unik ya, unik C32, coba lihat, oke, karena ada baris kosong berarti C31 saja. Sekarang bisa kita kasihkan total di sini ya. Misalnya kita sum, oke, sumnya kita kasih di sini. Totalnya seperti ini. Kita bisa ubah formattingnya seperti ini. Cuk, 123 number seperti ini. Udah. Sekarang, bagaimana seperti sebelumnya, seperti count ifs, kita juga mau menghitung total sales-nya kali ini ya. Berarti sum ifs ini teman-teman bisa dipakai juga untuk satu kondisi, dua kondisi, dan selanjutnya ya. Oke, sum ifs yang pertama itu dia bilang sum range-nya dulu. Berarti kalau yang ini tadi kita range-nya dulu baru sum range. Sekarang kalau sum ifs itu beda. Dia bilang di sini sum range-nya dulu. Berarti kita ambil di data sales-nya dulu. Sum ifs. Oke. Saya close dulu ini. Sum ifs. Berarti kita ambil yang mana? Kita ambil yang total sales-nya dulu. Oke. FNF4, dia bilang setelah itu kriteria range pertama, copy. Oke. Setelah itu referensinya di mana? Kita ambil referensinya di sini. Copy. Kemudian yang kedua, kita ambil yang tanggal. Tanggal di sini berarti kita FNF4 juga. Jobs. Dan selanjutnya kita kasih masuk ke referensinya di sini. Oke, seperti sebelumnya kita dapat pelajaran dari sebelumnya, yaitu kita kunci yang ini. Yang pertama itu kita kunci adalah ini. Referensinya L-nya kita kunci. Jobs L. Kemudian ini duanya kita kunci. Ya, mantap. Nah, jadi ketika kita tarik ke samping sini, kita tarik ke bawah. Udah. Dan ini kita coba total lin sum. Oke, kita tarik lagi ke samping. Cakep. Dan bisa kita lakukan formatting di sini. Dan atau kita kasih masuk grand total juga. Total. Coba. Karena apa ya? Wait. C32. Oke, C31 aja. Ya, saya kasih masuk total, grand total. Sekarang ketika saya sum di sini, sudah jobs, dan ketika saya sum juga, ya sama aja hasilnya, 2 juta. Berapa tadi? 2.635. Ya, ini bisa kita blok, teman-teman. Jadi, number, kemudian ini, jobs. Ini, dan ini bisa kita lakukan formatting. Cakep. Atau seperti ini. Di bawahnya, ya.
atau warna lain. Ya, terserah teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk di average family ya. Kalau teman-teman pakai ini average untuk menghitung rata-rata, kita cek average-nya berapa sih? Kalau kita satukan seperti ini, 87,833. Oke, sekarang kita mau lihat rata-rata berdasarkan kategori produknya. Berarti berdasarkan produknya ya. Berarti if. Average if. Kemudian, dia bilang di sini kriteria range-nya. Kriteria range berarti di sini kopi. Produknya. FNF4 bukan kopinya, tapi produknya. Dan kemudian di sini kita kasih masuk kriteria pertamanya. Kriterianya apa? Kriterianya ya kopi. Misalnya di sini, kemudian ada teh, ada susu. Kemudian selanjutnya kita kasih masuk range-nya yang mau dijumlahkan di sini, ya. Mau dilihat rata-ratanya. Tutup kurung, enter, ya. Dan di sini ini harusnya F ya, bukan D karena ini harga ya. Cup. Oke, seperti ini. 80. Dan kita bisa formatting di sini misalnya number aja. Cup. Kita bisa lihat average-nya itu 88, agak beda dengan ini. Ya, memang agak beda kalau kita grupkan dulu baru ini itu beda ya. Selanjutnya kalau kita mau lihat average daily-nya seperti ini. Ini datanya belum diubah. Jadi tanggalnya masih banyak. Saya copy data yang ini ya, teman-teman. Coba copy. Kemudian saya masuk di average family. Saya paste di sini, paste value aja. Cep, mantap. Sekarang tanggalnya sudah berubah. Ya, sekarang kita kasih masuk lagi. Ini saya hilangkan dulu. Berarti average ifs di sini. Sekarang dia bilang average range-nya. Average range itu berarti kita yang pertama masukkan dulu yang ini. Yang totalnya. Oke, FNF4. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya yang pertama itu saya kasih masuk nama produk dulu. Ya, bisa juga tanggal dulu, enggak apa-apa. Sama aja. Yang pasti referensinya jelas. Cukup. Dan ini karena kita belajar dari sebelumnya, kita kunci dulu K-nya. Oke. Kemudian kita kasih masuk apa lagi? B. Oke, kunci. Dan selanjutnya kita kasih masuk yang di sini. Tanggalnya. Tanggal ini kita kasih kunci yang duanya. Seperti ini ya. Referensi barisnya kita kunci. Di sini referensi kolomnya kita kunci. Enter. Gap. Mantap. Keren. Kita tarik lagi ke samping. Tarik ke bawah. Dan sekarang kita tinggal formatting. Jadi number seperti ini. Udah. Sekarang ini sebenarnya sudah oke. Bisa kita kasih total di sini. AFJ juga atau misalnya seperti ini. Karena tadi kayaknya 31 produk uniknya harusnya saya ambil dari C, bukan H. Oke, sekarang produk ini C1. Saya kasih masuk dulu ya. Dah, seperti ini. Total sum. Jangan di total ya, average aja, average. Misalnya daily average ya. Cup berarti average ya seperti ini. Kasih masuk ke samping. Udah, gini aja teman-teman ya. Sekarang saatnya kita belajar tentang sort yang dikombinasikan dengan filter. Setelah sebelumnya kita sudah belajar filter ini, teman-teman mungkin masih ingat ya. Kita sekarang akan kombinasikan dengan sort biar lebih keren ya. Di sini kita pakai rumus sort dulu. Sort itu rumusnya seperti ini. Cup sort. Kemudian range-nya dari mana? Saya ambil dari tanggal aja misalnya, seperti ini. Oke. Kemudian sort kolomnya, saya mau sort berdasarkan kolom berapa? Kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya tulis 5. Kemudian is ascending.
Apakah kita mau ascending? Ya, kalau misalnya mau, ya true. Ascending yang di mana maksudnya? Kita mau misalnya mau menampilkan penjualan di sini dari yang terbesar ke terkecil. Ini mirip seperti order by pada query yang sebelumnya kita pelajari ya. Query, kalau di query di Google Sheet ataupun query di SQL biasanya menggunakan order by. Kalau di Excel atau Google Sheet itu menggunakan sort ya. Dan ini true, artinya saya mau ditampilkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini revenue-nya sudah ditampilkan dari yang terkecil ke terbesar ya, dan ini juga ngikut semuanya. Oke, saya copy dulu ini. Cep, space value only. Cakep ya. Sekarang saya kasih besar, kasih bagus dulu. Ya, seperti ini misalnya. Sekarang misalnya kalau saya mau tampilkan dari yang terbesar ke terkecil, itu tinggal ganti saja yang di sini tadi. Jadi false. Ya, ini sudah tampil. Oh, ini harusnya tidak perlu ditambahkan karena sudah diambil referensinya di bawah. Tapi kalau dari yang ini harusnya saya ambil B saja ya, B2 saja. Oke, B2 supaya tidak ikut ininya, headernya, base value only. Oke, sekarang ID transaksi bukan, kita cut lagi, kasih masuk sini. Oke, seperti ini. Ya, ini sudah ditampilkan dari yang terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar, tergantung kondisi yang kita masukkan di sini, mau true atau false. Sekarang, bagaimana kita gabungkan dengan filter? Di sini misalnya saya buat satu ini data validation untuk nama produknya. Cus, mantap. Misalnya seperti ini. Keren, sudah muncul. Ini produk. Dan ini, ya biarkan seperti ini aja. Ini saya kasih masuk rumus filter, teman-teman. Filter. Seperti sebelumnya, filter. Saya ambil dari sini saja. Blok ke bawah, enter. Ini kita kasih masuk dulu kondisinya. Kondisinya gimana? Saya mau ambil yang produknya saja di sini, produk. Oke. Selanjutnya sama dengannya itu saya kasih masuk yang di sini, enter. Dan ini NA karena tidak ditemukan, karena kita belum pilih. Tunggu saya. Hide condition, oke, seperti ini udah. Dan ketika saya pilih di sini copy, wait dulu, kenapa tidak muncul? Copy, produk itu C, kita lihat lagi C, copy, wait, expected 31. Oke, oh iya, karena saya referensinya di sini harus sama saya referensinya, teman-temannya harus sama panjang referensinya ke bawah. Karena ini saya kasih harusnya di sini tidak perlu kasih ini, kasih BF saja di sini BF dan CC ya. Jadi tidak perlu kita kasih referensi warisnya. Jadi otomatis dia akan referensi semblok semua kolomnya ke bawah. Ya, ketika kita seperti ini tampil ya. Dan sekarang saya bisa copy dulu yang headernya ini. Saya copy ke bawah, cut dulu, cut, saya kasih masuk di sini ya. Dan selanjutnya saya cut ini, bukan cut, copy aja supaya tidak hilang di atasnya, paste, value only. Oke, sekarang misalnya saya mau tampilkan revenue-nya dari yang terbesar ke terkecil. Gimana caranya? Kita tambahkan saja di sini sort. Kemudian ini kolom keberapa? Saya mau referensi sort berdasarkan kolom kelima, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita bisa hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita kasih masuk di sini. Oke, ini dulu. Berarti kita kasih masuk sini koma. Oke, koma 5. Kemudian kasih masuk di sini is ascending. No, false. Ya,
Berarti saya mau urutkan dari yang terbesar ke terkecil ya. Dan teman-teman bisa lihat ini sudah terurut dari yang terbesar ke terkecil. Dan kerennya ini semua langsung berubah juga ya. Oke. Mantap teman-teman. Cup. Oke, sekarang kita masuk di transpose. Transpose ini sebenarnya teman-teman sudah lihat ya sebelumnya ya. Saya bikin transpose itu dan misalnya saya mau ubah kolom baris kolom ini ke baris. Berarti saya kasih masuk sini transpose seperti ini dan teman-teman bisa lihat produknya akan ke sini. Cukup keren ya. Sekarang ini kita kasih unique dulu supaya tidak berulang-ulang nama produknya. Berarti kita kasih masuk ke unique di dalam sini. Unique tutup kurung seperti ini, mantap ya. Selanjutnya kalau misalnya kita melakukan hal yang sama untuk tanggal dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini transpose ya. Udah ke array formula. Array formula ini yang sering kita pakai ke depannya, dipelajari baik-baik dulu. Kita akan sering pakai ini di pembuatan dashboard kita ya. Ini array formula, misalnya saya mau kali ini, saya hapus dulu ini misalnya, hapus dulu ke bawah. Ya. Misalnya saya mau hitung total penjualannya, berarti saya kasih masuk sini, ini dikali dengan ini. Ya, ini. Udah? Nah, ini masalahnya adalah kendalanya ketika kita langsung drag terus ini ke bawah, harus kita drag maksudnya. Jadi ini menambah pekerjaan baru ceritanya ya. Ketika setiap kali kita tulis rumus dan kita harus drag ke bawah. Dan ketika ada data baru di bawah sini, otomatis kita harus drag juga semuanya lagi ke bawah. Kita harus drag ulang ke bawah. Nah, dengan array formula ini, kita tinggal tulis rumus di kolom pertama saja, di sel pertama, itu otomatis langsung diterapkan sama array formulanya ke sel ke bawahnya ya. Kita kasih masuk ke sini. Ini jumlah kali harga seperti ini. Sekarang kita kasih masuk di dia dalam array formula. Nah, karena array sifatnya berarti kita harus kasih array juga untuk kolomnya seperti ini, untuk selnya. Berarti kita kasih masuk E2 titik 2 D2 D titik 2 seperti ini. Dah, seperti ini. Teman-teman sudah lihat ini otomatis terterap ke bawah rumusnya. Jadi ketika ada data baru di bawah seperti ini, otomatis akan berubah sendiri di samping ini tanpa kita drag rumusnya. Sekarang, kenapa ada 00? Sekarang supaya tidak ada 00-nya, kita pakai rumus if di sini. If, ya, if ini, tunggu dulu. If dalam kurung dulu, if ini atau kita cek ini ya, nggak apa-apa ini aja atau ini saja. Jika ID transaksinya tidak sama dengan 0, artinya ketika tidak kosong, tidak sama dengan kosong. Jika tidak sama dengan kosong, maka jalankan rumusnya. Tapi kalau tidak, kita kasih blank saja seperti ini. Udah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Wait dulu. Kenapa bisa? Logical expression, wait. Koma A2 tidak sama dengan kosong. Berarti saya kasih begini, tutup kurung, enter. Ya, coba lihat ke bawah. Oke, 0 karena di sini saya lihat dulu ada apa di sini. Harusnya tetap kosong. Wait ya. Karena ini ya. Kita kasih A2A. Oh, mantap. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Jangan lupa, karena array, maka kita harus kasih dia masuk dalam array. Oke? Ini akan terus kita pelajari, teman-teman, yang array formula ini, dan saya akan jelaskan lebih dalamnya itu di pelajaran pembuatan dashboard kita untuk array formula ini. Oke, teman-teman, untuk data manipulation cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pivot table. Oke? Terima kasih.